Strategi dakwah di Madinah. Madinah sebelum kedatangan Islam. Kota Yatsrib. Yatsrib adalah kota yang sangat strategis, berada pada jalur perdagangan yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Kota ini merupakan kota terbesar di wilayah Hijaz. Penduduk kota Yatsrib. Yatsrib terkenal sebagai pusat pertanian di wilayah Jazirah Arab karena tanahnya yang subur. Masyarakatnya sebagian besar sebagai petani, ada pula yang berdagang dan berternak. Sedangkan penduduknya sebagian besar adalah para pendatang dari daerah utara dan selatan kota Yatsrib. Kondisi sebelum Islam datang, agama yang dianut oleh penduduk Yatsrib adalah agama Yahudi dan Nasrani. Ada pula sebagian penduduk yang memeluk agama pagan. Pagan adalah aliran kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan benda-benda dan alam, misalnya matahari, bulan, dan bintang-bintang. Membangun masyarakat Madinah. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, langkah pertama yang dilakukan Nabi adalah membangun masjid. Dengan berdirinya Masjid Nabawi, umat Islam merasa nyaman dan aman untuk melaksanakan ibadah sholat. Masjid tersebut juga digunakan sebagai pusat kegiatan umat Islam. Hal itu menyebabkan kecemburuan, terutama dari masyarakat Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW melihat gelagat rasa tidak senang dari mereka. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Nabi Muhammad SAW segera menata masyarakat dengan menerbitkan aturan. Aturan untuk umat Islam, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor berdasarkan persaudaraan agama untuk menggantikan persaudaraan berdasarkan daerah, sehingga tidak ada lagi perbedaan asal daerah. Bentuk kepedulian kaum Ansor kepada kaum Muhajirin: 1. Menyediakan rumah tempat tinggal. 2. Memberikan sandang pangan. 3. Mencarikan dan menyediakan pekerjaan. 4. Membuka kemudahan mencari modal usaha. 5. Membagi tanah pertanian untuk bertani. 6. Membimbing cara bertani. 7. Menyediakan lahan untuk membangun rumah. 8. Mencarikan jodoh. Peraturan bagi non-muslim pada Piagam Madinah. 1. Kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. 2. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. 3. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum muslimin. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. 5. Kaum Yahudi dan Muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. 6. Kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan dan kedoliman. 7. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Beberapa peperangan yang terjadi. Kedatangan Nabi Muhammad di Madinah membuat orang-orang Yahudi semakin membenci Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Mereka merasa terusik dengan kehadiran Nabi Muhammad dan para pengikutnya di kota Madinah. Mereka mulai mentebar permusuhan dengan menghasut suku Aus dan Khazraj agar mereka murtad dari agama Islam, kembali ke agama mereka semula. Mereka juga menggalang kekuatan untuk menghancurkan Islam. Seluruh perkembangan umat Islam di Madinah selalu disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy dengan tujuan menggerogoti kekuasaan Nabi Muhammad. Hal inilah yang memicu terjadinya peperangan antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Peperangan tersebut yaitu Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah sebuah perjanjian yang diadakan di wilayah Hudaybiyah Mekah pada Maret 628 Masehi.
Hudaybiyah terletak 22 km arah barat dari Mekah menuju Jeddah. Sekarang terdapat Masjid Al-Ridwan. Latar belakang perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad berkeinginan untuk pergi ke Mekah. Tujuannya bukanlah untuk berperang, melainkan melaksanakan ibadah umroh. Namun, niat baik beliau dihalang-halangi oleh kaum Quraisy. Inilah yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah. Persetujuan diadakannya gencatan senjata antara kaum Quraisy dan kaum muslimin berlangsung dalam masa 10 tahun. Kedua, barang siapa di antara anggota Quraisy yang menyeberang kepada kaum muslimin, maka ia harus dikembalikan. Tapi apabila seorang muslim menyeberang kepada kaum Quraisy, maka ia tidak boleh dikembalikan. Ketiga, untuk tahun ini kaum muslimin kembali dan tidak melaksanakan umroh atau berziarah ke Masjidil Haram dan boleh datang pada tahun berikutnya. Mereka boleh memasuki kota Mekah dan tinggal selama 3 tahun dan tidak diperkenankan membawa senjata selain dari pedang yang tersarungkan. Keempat, bagi masyarakat Arab selain suku Quraisy boleh bergabung dengan Nabi Muhammad, dan bagi yang ingin bergabung dengan Quraisy juga boleh. Hikmah yang dapat diambil dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah adalah bahwa hijrah merupakan peristiwa penting yang mengajarkan kita tentang keteguhan, keberanian, kesabaran, kepemimpinan yang bijaksana, dan pengorbanan untuk kebaikan di jalan Allah. Dengan meneladani peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad, umat Islam diingatkan akan pentingnya keimanan dan ketakwaan dalam menghadapi segala cobaan hidup. Tak hanya itu, hijrah juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama dengan orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.